Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suleha, saya dari kelas B4. Saya mahasiswi PJJ PAI di Winsip Siber Syahnur Jati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi di era digital yang diampu oleh Ibu Yeti Nur Izzati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah, dan urgensi komunikasi pembelajaran di era digital. Apa itu komunikasi? Secara umum, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, yang mana tujuan dari komunikasi tersebut agar antara orang yang menyampaikan dan orang yang mendengarkan itu sama-sama paham apa yang disampaikan. Dalam komunikasi ada beberapa unsur penting. Yang pertama yaitu komunikator atau orang yang mengirim pesan. Yang kedua pesan atau informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga media, baik itu alat atau saluran komunikasi. Yang keempat komunikan atau penerima pesan. Yang terakhir adalah umpan balik atau respon dari penerima pesan. Komunikasi bisa terjadi secara verbal. Verbal itu bisa melalui lisan ataupun tulisan. Ketika kita bicara, maka itu komunikasinya secara verbal. Ketika kita membaca buku, dan kita memahami apa isi dari buku tersebut, maka itu juga dinamakan komunikasi verbal. Sedangkan yang non verbal itu bisa dari gestur, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Contohnya, ketika kita sudah akrab dengan seseorang, kita gak perlu berbicara, cukup menaikkan satu alis saja, mereka sudah paham apa yang kita maksud. Kayak gitu. Sekarang pengertian komunikasi pembelajaran. Apa itu komunikasi pembelajaran? Komunikasi pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Berbeda dengan komunikasi biasa, komunikasi pembelajaran memiliki tujuan khusus. Apa tujuannya? Yaitu mendukung proses belajar. Ciri-ciri dari komunikasi pembelajaran ini, yang pertama, terjadi interaksi dua arah antara guru dan siswa. Artinya apa? Guru dan siswa itu sama-sama aktif, tidak ada yang pasif. Yang kedua, ada transfer pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai. Tiga, bertujuan untuk membangun pemahaman bersama. Jadi yang paham itu tidak hanya guru, tapi guru itu berusaha memahamkan terhadap siswa. Siswa paham apa yang disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir, menciptakan suasana belajar yang efektif dan komunikatif. Jadi komunikasi pembelajaran bukan hanya guru menjelaskan, tetapi juga melibatkan diskusi, tanya jawab, atau umpan balik terhadap siswa. Itu komunikasi pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dari komunikasi pembelajaran itu mentransfer ilmu pengetahuan sebagaimana dijelaskan di atas tadi. Selanjutnya, sejarah perkembangan komunikasi pembelajaran. Perkembangan komunikasi pembelajaran ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap tradisional, yang mana di sini guru itu menyampaikan dengan metode ceramah satu arah. Jadi di sini yang lebih aktif itu guru yang lebih dominan, sedangkan siswa hanya mendengarkan. Itu metode tahapan tradisional. Yang kedua adalah tahapan berkembang, yang mana di sini mulai menggunakan papan tulis dan media audio visual. Jadi guru tidak hanya menjelaskan menggunakan lisan, tapi juga dijelaskan ke papan tulis. Bisa juga menggunakan media. Dan terakhir yaitu perkembangannya di tahap era digital, di mana pembelajaran di sini lebih interaktif, menggunakan platform online dan lebih fleksibel. Contohnya, karena kita mahasiswa PJJ dan otomatis itu perkuliahannya dilakukan secara jarak jauh, kita menggunakan Zoom saat perkuliahan. Itu contoh nyata. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Di sini komunikasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, komunikasi keluarga. Yang mana komunikasi keluarga di sini menjadi dasar pembentukan karakter.
Karena kenapa? Karena orang tua akan menciptakan hubungan emosional antara anak dan juga orang tua. Makanya ketika anak dalam kandungan sama orang tua itu sudah sering-sering diajak bicara. Karena kenapa? Karena ada anak yang ada di dalam kandungan itu, dia mendengarkan, merekam apa yang dikatakan oleh orang tua. Kayak itu. Yang kedua, komunikasi pendidikan. Yang mana komunikasi pendidikan ini terjadi antara guru dan siswa dalam proses belajar. Yang terakhir yaitu komunikasi universal. Yang mana komunikasi universal di sini terjadi di masyarakat luas, termasuk melalui media digital. Ketiga komunikasi ini saling melengkapi dalam membentuk pribadi peserta didik. Jadi ketiganya itu saling berkaitan. Selanjutnya, digitalisasi paradigma pembelajaran. Di era digital terjadi perubahan paradigma, yang mana di sini yang pertama pembelajaran berbasis teknologi, yang kedua personalisasi pembelajaran, ketiga kolaborasi lebih luas, dan yang terakhir akses belajar lebih fleksibel. Artinya apa? Belajar itu tidak lagi terbatas hanya pada ruang dan waktu. Kita bebas mengakses pelajaran di mana saja dan kapan saja, kayak gitu. Yang terakhir, urgensi komunikasi di era digital. Komunikasi sangat penting. Kenapa komunikasi itu sangat penting? Karena yang pertama itu menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Dengan adanya komunikasi antara guru dan siswa itu menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Contohnya, misalnya siswa itu tidak merespon apa yang disampaikan guru. Jadi guru itu gak paham apakah siswa tersebut paham terhadap apa yang dijelaskan, atau memang siswanya itu benar-benar paham sehingga tidak ada yang mau ditanyakan gitu. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan pemahaman siswa. Ketiga, menghindari miskomunikasi. Dan yang terakhir, membantu siswa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Itu urgensi komunikasi di era digital. Jadi, komunikasi di sini merupakan fondasi utama dalam pembelajaran. Yang di era digital, komunikasi tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui berbagai macam platform. Namun, esensinya tetap sama, yaitu membangun pemahaman bersama dan mencapai tujuan pendidikan. Kayak itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.